Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar mengenal 7 benua di dunia, dan ini adalah materi IPAS kelas 6 sekolah dasar. Sebelum kita mulai, kalian siapkan buku dan alat tulisnya, dan jangan lupa berdoa semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita mulai pembahasan, kita cari tahu terlebih dahulu apa itu benua. Benua atau kontinen adalah beberapa daratan yang memiliki wilayah yang sangat luas dan berada di permukaan bumi. Benua dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian bumi berupa tanah atau daratan yang sangat luas yang mengakibatkan bagian tengah benua tidak terpengaruh pada angin laut. Dan bumi pada masa sekarang itu memiliki 7 benua, di mana 7 benua itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Setiap benua tersebut juga memiliki negara-negara di dalamnya. Beberapa benua yang ada di bumi itu ada benua Asia, benua Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Eropa, dan juga Australia. Benua-benua tersebut memiliki luasnya masing-masing. Dan di video ini akan dibahas benua-benua mulai dari yang memiliki luas terbesar hingga benua yang memiliki luas terkecil atau paling sempit. Untuk tahu lebih lanjut mengenai 7 benua terbesar di dunia, mari simak ulasannya melalui video berikut ini. Yang pertama ada benua Asia. Benua Asia merupakan benua terbesar di dunia. Luasnya itu mencapai 44.579.000 km persegi atau sekitar 29,5% dari luas bumi. Dan karena benua ini sangat luas, benua ini juga memiliki penduduk yang cukup banyak. Ada sekitar 4.164.252.000 jiwa atau sekitar 60% dari total populasi manusia yang ada di bumi. Dan di benua Asia ini juga terdapat 45 negara. Kemudian beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa benua Asia itu dikenal sebagai benua timur. Benua Asia itu kenapa dinamakan Asia? Namanya itu diambil dari bahasa Yunani kuno yang artinya itu adalah timur. Hal ini dikarenakan benua Asia terletak di sebelah timur dari kerajaan Yunani. Benua Asia juga dibagi menjadi beberapa wilayah. Ada Asia Tengah, Asia Timur, Asia Barat, kemudian Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Jika dilihat secara astronomis, benua Asia itu terletak di antara 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang selatan. Sedangkan kalau kita lihat dari letak geografisnya, benua Asia itu terletak antara 3 benua, yaitu benua Eropa, Australia, dan juga benua Amerika. Bagaimana dengan karakteristiknya? Benua Asia memiliki beberapa karakteristik yang tentunya karakteristik ini berbeda dengan benua-benua yang lain. Karakteristik benua Asia itu meliputi yang pertama adalah benua Asia itu memiliki negara dengan penghasil minyak bumi terbesar, yaitu negara Arab Saudi. Kemudian benua Asia itu benua yang memiliki laut atau memiliki luas laut terbesar, yaitu Laut Cina Selatan. Lalu benua Asia merupakan tempat lahirnya beberapa agama seperti agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Ada banyak terdapat bangunan yang masuk ke dalam 7 keajaiban dunia yang ada di wilayah benua Asia. Ada The Great Wall atau tembok raksasa di Cina, kemudian Candi Borobudur di Indonesia, ada juga Ka'bah di Saudi Arabia dan juga Taj Mahal di India.
Selain itu, terdapat beberapa pegunungan tertinggi di dunia. Ada pegunungan Himalaya, ada juga Gunung Everest, dan juga dataran tinggi Tibet. Dan seperti kita ketahui, puncak tertinggi itu berada di Gunung Everest yang memiliki ketinggian 8.848 meter di atas permukaan laut. Selain itu, terdapat juga beberapa negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Di antaranya adalah Pakistan, ada India, ada juga Tiongkok, Jepang, dan termasuk negara Indonesia. Benua terluas kedua itu adalah benua Afrika. Benua Afrika ini dapat dikatakan sebagai benua ibu. Kenapa dikatakan demikian? Karena Afrika menjadi benua tertua yang telah dihuni. Nenek moyang kita, nenek moyang dari manusia itu telah hidup di Afrika selama 5 juta tahun yang lalu. Itulah kenapa Afrika disebut sebagai benua ibu. Lalu benua Afrika seperti disebutkan tadi merupakan benua terbesar kedua di dunia dengan luas 30.370.000 km persegi atau ini sekitar 20,4% dari luas bumi. Benua ini memiliki populasi penduduk kurang lebih 1.201.229 jiwa dan ini termasuk 15% dari populasi manusia yang ada di bumi. Benua Afrika membentang seluas 8.000 km dari utara ke selatan dan 7.400 km dari timur ke barat. Titik utara yang ada di benua Afrika itu ada di kota Algiran di negara Tunisia. Kemudian titik yang paling selatan itu ada di kota Tanjung Agulhas di negara Somalia. Kemudian titik paling barat itu ada di kota Almadi Point, Tanjung Verde, Senegal. Lalu kalau dilihat dari garis astronomisnya, letak dari benua Afrika itu berada di 30 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Kemudian 17 derajat bujur barat sampai 51 derajat bujur timur. Beberapa negara yang ada di Afrika itu dilewati oleh garis meridian utama yang telah digunakan secara internasional, yaitu garis bujur Greenwich. Kemudian seperti halnya benua Asia, benua Afrika juga memiliki karakteristiknya tersendiri. Dan berikut adalah karakteristik yang perlu diketahui dari benua Afrika. Yang pertama adalah benua Afrika merupakan benua yang dikenal sebagai benua hitam karena mayoritas penduduk di Afrika memiliki kulit berwarna hitam. Lalu memiliki gurun terluas di dunia yaitu Gurun Sahara dengan luas 8.400.000 km persegi. Di mana Gurun Sahara ini membentang dari barat negara Senegal ke timur di Kenya. Serta di Afrika juga memiliki atau terdapat sungai terpanjang di dunia yaitu Sungai Nil dengan panjang 6.600 km lebih. Terdapat banyak juga piramida. Seperti kita tahu piramida ini merupakan makam dari raja-raja Mesir. Dan piramida juga masuk ke dalam keajaiban dunia. Yang ketiga ada benua Amerika Utara. Benua Amerika Utara ini merupakan salah satu bagian dari benua Amerika dan akan tetapi benua ini terpecah menjadi dua bagian. Benua ini merupakan benua terbesar di dunia pada urutan ketiga setelah Asia dan Afrika. Selain itu, benua ini juga menduduki urutan keempat dengan populasi terbanyak setelah benua Asia, Afrika, dan Eropa. Bagaimana dengan
eee, luas wilayahnya. Benua ini memiliki luas sekitar 24.490.000 kilometer persegi dengan populasi sebanyak 542.056.000 jiwa, di mana hanya sekitar 16,5% dari keseluruhan populasi manusia yang ada di bumi. Di benua Amerika Utara itu terdapat 23 negara yang termasuk ke dalam wilayah Amerika Utara atau benua Amerika Utara. Seperti disebutkan tadi di awal, benua ini merupakan benua terbesar di urutan ketiga setelah Asia dan Afrika. Lalu benua ini juga menduduki urutan keempat dengan jumlah populasi terbanyak setelah benua Asia dan Afrika lalu Eropa. Um, Beberapa orang Eropa mengatakan bahwa Amerika Utara dan Amerika Selatan itu dijuluki sebagai Amerigo Vespucci, yang artinya tidak sama dengan Hindia Timur. Hal tersebut dikatakan oleh orang Eropa pertama yang menemukan benua Amerika. Benua Amerika Utara itu memiliki hubungan tanah dengan tanah genting Panama. Hubungan ini hanya berdasarkan geopolitik. Area seluruh Panama termasuk bagian timur terusan, yaitu terusan Panama itu telah dianggap sebagai bagian dari Amerika Utara. Namun beberapa pakar mengatakan bahwa tanah dari Amerika Utara itu tidak berawal dari tanah genting Panama, tetapi di tanah genting yang namanya adalah Tehuantepec dengan daerah yang menghalangi, maka dianggap sebagai Amerika Tengah yang bersandar pada lempengan Karibia. Banyak orang yang menganggap daerah Amerika Tengah sebagai Amerika Utara karena wilayah tersebut terlalu kecil untuk menjadi benua sendiri. Sedangkan Greenland yang merupakan bagian dari Amerika Utara, bahkan secara geografis dan juga lempeng tektoniknya itu memiliki kesamaan, tidak dianggap sebagai bagian dari wilayah Amerika Utara. Berikutnya ada benua Amerika Selatan. Benua Amerika Selatan ini adalah benua terbesar yang masuk di urutan keempat. Amerika Selatan diduga telah didiami oleh manusia pada pertama kali itu berawal dari imigrasi rakyat Asia yang melewati tanah genting Bering yang sekarang bernama Selat Bering. Benua ini memiliki 12 jumlah negaranya dan memiliki luas daratan sekitar 17.840.000 km persegi. Populasi manusia dalam benua tersebut sebanyak 392.055.000 jiwa atau sekitar 6% dari jumlah penduduk di dunia. Benua ini juga memiliki beberapa negara, seperti disebutkan tadi ada 12 negara yang ada di wilayah Amerika Selatan. Kemudian secara geografis, benua ini berada di antara Samudra Pasifik dan juga Samudra Atlantik yang menyambung dari Amerika Utara melalui tanah genting Panama. Benua ini dilintasi oleh garis khatulistiwa dan sebagian daratannya merupakan bagian bumi bagian selatan. Oleh karena itu, iklim yang ada di benua ini cenderung iklim tropis dan juga subtropis. Kemudian pada bagian barat benua ini merupakan pegunungan Andes yang berdiri dari utara hingga selatan, sedangkan pada bagian timurnya adalah dataran rendah dan sebagian besar merupakan basin sungai Amazon dengan hutan tropis yang sangat lebat. Dan seperti telah disebutkan di awal, Amerika Selatan ini diduga telah didiami oleh manusia pada pertama kali berasal dari imigrasi rakyat Asia yang melewati tanah genting Bering yang sekarang bernama Selat Bering. Mereka menuju ke Amerika Utara dan Selatan. Benua berikutnya adalah
Antartika. Ini adalah benua terbesar yang menempati urutan kelima. Sejak ditemukan pada tahun 1820, benua ini merupakan benua yang sama sekali tidak memiliki penduduk asli. Karena tidak memiliki penduduk asli, beberapa negara pun mengklaim bahwa Antartika merupakan bagian dari wilayah mereka. Dengan luas 13.720.000 km persegi, populasi di benua Antartika itu hanya sekitar 4.490 jiwa saja. Jumlah populasi penduduk di benua ini tentu yang paling sedikit dari benua lainnya. Bahkan tidak ada satupun negara yang ada di benua ini, jadi hanya benuanya saja. Seperti disebutkan tadi di awal, sejak benua Antartika ditemukan pada 1820, benua ini merupakan benua yang sama sekali tidak memiliki penduduk asli. Tetapi beberapa negara karena tidak memiliki penduduk asli, beberapa negara pun mengklaim bahwa Antartika merupakan bagian dari wilayah mereka. Namun semua itu sudah dibatasi dengan adanya Perjanjian Antartika pada tahun 1959 yang ditandatangani oleh 12 negara. Kesepakatannya apa? Kesepakatannya adalah benua ini dijadikan sebagai benua perdamaian dan digunakan sebagai penelitian ilmu pengetahuan. Sejak saat itu, menyusul 41 negara lainnya yang ikut menandatangani perjanjian tersebut. Selain itu, ada beberapa faktor unik juga yang dimiliki oleh benua ini, dan berikut adalah beberapa fakta unik dari benua Antartika. Yang pertama adalah tidak adanya zona waktu di sana. Jadi di Antartika itu tidak ada zona waktu. Di Kutub Selatan memiliki zona waktu yang sangat berbeda dari belahan bumi yang lain. Semua titik bertemu menjadi satu, bahkan para ilmuwan yang bekerja menggunakan zona waktu pada negaranya masing-masing. Lalu fakta unik yang kedua, semenanjung Antartika merupakan salah satu daerah yang mudah panas di bumi. Dalam waktu 50 tahun, suhu rata-rata yang ada di semenanjung Antartika itu naik 3 derajat Celcius atau 5 kali lipat daripada peningkatan suhu di belahan bumi lainnya. Lalu sebanyak 60-90% itu adalah air tawar yang ada di bumi, itu semuanya membeku di Antartika atau di benua Antartika. Lapisan es yang dimiliki Antartika adalah lapisan es terbesar di bumi. Jika es tersebut mencair, maka dapat diperkirakan lautan yang ada di bumi itu akan naik sampai 60 meter. Lalu fakta unik yang terakhir, Antartika itu sebenarnya adalah gurun. Jadi yang namanya gurun itu tidak selalu atau tidak harus panas, melainkan tidak dapat curah hujan tahunan. Jadi pada benua ini hanya mendapatkan curah hujan tahunan yang terjadi selama 30 tahun dengan rata-rata 10 mm saja. Oleh karena itu, Antartika juga disebut sebagai gurun kutub. Berikutnya ada benua Eropa. Benua ini sering dijuluki sebagai benua biru dan putih. Hal ini karena penduduknya itu mayoritas memiliki warna biru dan memiliki kulit putih. Di dalam peta geografis juga disebutkan bahwa ada beberapa negara di Eropa yang menyatu dengan beberapa negara di Asia. Hal tersebut atau karena itu disebut dengan Eurasia. Benua Eropa adalah benua terbesar ke-6 dengan luas wilayah daratan sekitar 10.180.000 km persegi. Benua ini memiliki populasi penduduk 738.199.000 jiwa, yang artinya 11% dari seluruh populasi penduduk di dunia. Jumlah negara yang ada di benua Eropa itu ada 45 negara. Kemudian secara astronomis, benua Eropa terletak di 36 derajat lintang utara
sampai 71 derajat lintang selatan dan 9 derajat bujur barat sampai 66 derajat bujur timur. Benua ini membujur dari bagian barat ke timur sejauh 5.300 km dan melintang sejauh 3.950 km. Untuk flora dan fauna yang ada di benua Eropa itu sangat dipengaruhi oleh keberadaan manusia. Masyarakat bersama flora dan fauna di Eropa itu telah hidup berdampingan selama ribuan tahun dari masa bercocok tanam. Kecuali pada wilayah Skandinavia dan juga Rusia yang merupakan hutan lindung, daerahnya sama sekali belum terjamah oleh manusia. Kemudian hutan di Eropa itu dahulu sebenarnya sangat banyak. Sekitar 80-90% area di Eropa merupakan hutan. Hutan ini menyebar dari Laut Mediterania hingga Samudra Arktik. Walaupun awalnya banyak atau hutannya itu sangat luas, namun lama-lama menghilang, bahkan hampir setengahnya sejak zaman kolonial yang sudah terjadi selama berabad-abad. Pada saat ini, benua Eropa hanya memiliki seperempat dari hutan dunia, yaitu hutan Skandinavia, kemudian hutan pinus di Rusia, lalu hutan hujan di eh, Chestnut Kaukasus dan hutan oak di Cork Mediterania. Penebangan hutan yang terjadi di Eropa itu sebenarnya sudah dihentikan, lalu dilakukan reboisasi secara menyeluruh. Di benua Eropa, negara-negara yang memiliki hutan paling sedikit itu ada Irlandia dengan hanya 8%, dan hutan terluas itu ada di negara Finlandia. Dan benua yang terakhir adalah benua Australia. Benua ini terkenal dengan luas gurun yang dimilikinya, bahkan sepertiga dari area benua ini merupakan gurun yang merupakan salah satu faktor mengapa banyak gurun di benua ini adalah karena berada atau benua ini berada pada zona turunnya massa udara. Benua Australia merupakan benua terbesar pada urutan ke-7 dengan luas 9.8.500 km persegi. Populasinya ada 29.127.000 jiwa atau sekitar 0,4% dari populasi keseluruhan yang ada di dunia. Dan ada 14 negara yang mendiami wilayah benua Australia. Lalu secara astronomis, benua ini terletak pada 113 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Sedangkan secara geografis, benua ini terletak di bagian selatan dari wilayah Indonesia. Benua ini pun seperti menyendiri di bagian belahan bumi bagian selatan. Dan tidak hanya itu, topografi yang dimiliki benua Australia itu juga rata. Topografinya itu rata, lebih rata daripada benua-benua yang lain. Selain itu, benua Australia juga memiliki dataran di sebelah barat yang terbentuk karena sesar batuan yang ada di sekitar barat benua. Kemudian ada juga dataran tinggi pantai timur yang membuat area di sekitar pantai itu menjadi lebih sempit. Selanjutnya di sebelah timur benua itu tepatnya di Queensland memiliki kawasan dengan terumbu karang yang sangat besar dan juga luas. Terumbu karang tersebut merupakan terumbu karang terbesar dan juga terluas dan dijuluki dengan Great Barrier Reef. Itu pembahasan mengenai benua di dunia, 7 benua di dunia, dan
Terima kasih sudah menonton, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you juga, Mas.